Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja biar videonya gak kelamaan. Jadi siang ini gue akan mereview sebuah mikrofon lagi. Apa mikrofonnya? Ini dia. Ini adalah Vivine AM8. Gue nggak tahu sih nyebut merek ini Vivine atau apa gitu ya, karena mungkin aja kalian bacanya Vivine atau Vivine atau Vivine mungkin ya kan. Tapi gue akan nyebut ini Vivine, Vivine AM8. Jadi ini adalah dynamic microphone yang kalau ditulis di boxnya itu AM8 streaming recording microphone. Jadi for gaming, podcasting, video creation, voice over. Jadi jualannya streaming gitu ya, streaming dan recording. Oh ya, sebelum gue lanjutin videonya, disclaimer dulu seperti biasa. Disclaimer yang pertama, di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue juga cuman seorang penghobi aja. Lalu disclaimer yang kedua, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi mikrofon ini gue beli dengan uang gue pribadi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Oke, sekarang kita pindah ke kamera atas. Ini dia mikrofonnya, Vivine AM8 ya, streaming recording microphone. Dan ini dia punya dua koneksi gitu buat outputnya gitu ya. Jadi bisa USB-C konektor dan XLR. Ya di sini ada mereknya, lalu colornya black. Lalu di sisi samping boxnya ini ada beberapa fiturnya, yaitu ini dynamic mic, lalu original detail voice. Jadi mungkin suaranya kalian tuh detail gitu kedengarannya. Lalu di sini juga udah ada RGB lights-nya, controllable RGB lights. Tap to mute, berarti ada tombol untuk mute ya. Lalu ada headphones volume control, berarti ada knob buat volume headphone kalian untuk monitoring. Lalu ini knob buat gain mikrofonnya, lalu ada real time monitoring jack. Langsung aja kita buka. Nah, di dalam boxnya kalian dapat user guide atau biasa kita sebut manual book. Nah, ini ada spesifikasinya nih. Kita baca dulu sebentar. Jadi spesifikasi dari mikrofon ini, elemennya pasti dynamic, lalu polar patternnya standar cardioid, konektornya USB-C dan XLR. Frekuensi range-nya itu 50 Hz ke 16 kHz. Lalu sinyal to noise rasionya lebih besar dari 80 desibel. Pretty good, cukup bagus. Gue pribadi selalu mencari mic at least sinyal to noise rasionya harus lebih tinggi daripada 60 desibel. Jadi 80 desibel ya udah buat standar gue udah cukup dan udah oke gitu ya. Sensitivity-nya minus 50 kurang lebih 3 desibel. Lalu maksimum SPL 120 desibel. Nah, selain manual book, kalian dapat tentunya ini stand-nya. Stand-nya cukup simple, bulat, nggak ada aneh-aneh. Bawahnya rubber. Ini udah metal ya. Tapi nggak terlalu berat, jadi cukup ringan stand-nya ini. Gue keluarin dulu semua. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Oke, jadi kalian nggak dapat kabel XLR, kalian dapatnya cuman USB-C ke USB-A ya. Tapi ini cukup panjang, mungkin sekitar 1,8 meter atau 2 meter, karena biasanya kabel-kabel yang dapat gratisan tuh antara 1,8 sampai 2 meter. Lalu ini dia mic-nya. Mic-nya lumayan gede. Gue nggak menyangka sih sebenarnya agak segede ini. Gue pikir agak lebih kecil gitu, lebih ramping juga. Tapi yang seru adalah filter ya, pop filter ini, si windshield-nya ini ya. Ini bahannya halus banget men. kayak bludru gitu, nggak kayak windshield mic pada umumnya yang biasanya tuh kayak keras dan kasar gitu ya. Tapi ini tuh halus gitu. Oh, ini bisa dicopot. Nah kan, dalamnya kayak gini nih. Mic-nya di dalam situ ya. Dan ini jaringnya ini nih kayaknya bisa dibuka pakai baut. Ada 4 baut di sini. Tinggal kalian buka mungkin kalau mau ngelihat bagian dalamnya. Ini plastik tapi ya, bodi bagian sini ini plastik nih. Ini buat RGB. Lalu konektornya XLR, Type C. Lalu di sini buat headphone jack buat monitoring. Ini pakai 3,5 ya. Dan di sisi sampingnya ada tulisan Vivine mereknya pas di bagian sambungan bodinya ini. Nah, ini ada logo mikrofonnya. Lalu ini sinyalnya. Gue sih curiga biasanya yang kayak gini-gini kalau di mute nanti warnanya merah, kalau buat ngomong warnanya hijau. Biasanya sih standarnya gitu ya. Lalu ini ada logo matahari di sini, kayak lampu gitu. Mungkin ini buat ngatur RGB-nya. Lalu di sini ada knob untuk gain mikrofon kalian, ada gambar mikrofonnya. Yang bawah ini buat
knob volume ya, volume buat headphone kalian buat monitoring. Suka sih sama ininya, sama foamnya ini sebenarnya. Karena foamnya ini ternyata beneran halus gitu bahannya. Ini baru sekali nih gue ketemu foam microphone yang bahannya tuh halus kayak bludru gitu. Jarang-jarang nih men. Standnya ini lumayan standar ya, banyak kalian temui kalau di mic-mic yang bentuknya kayak gini. Jadi buat ngelonggarinnya nih kalian tinggal putar bagian kiri kanannya ini untuk ngelonggarin supaya kalian bisa gerak-gerakin mikrofonnya ke arah yang kalian mau. Untuk kencenginnya kalau misalkan kalian udah dapat posisi yang enak nih, kalian tinggal kencengin lagi di bulat-bulat sisi kiri kanannya ini. Nah ini untuk standnya, ini besi, udah metal nih. Dan ini enaknya jadi kalian nggak perlu pakai adapter, dia udah ada dua ukuran lubang di dalam sini, di ukuran standnya ini. Yang pertama yang paling gede ini lubangnya 5/8, lalu di bagian dalam itu ukuran 3/8. Ya jadi lebih enak aja sih menurut gua, nggak perlu adapter yang terpisah gitu ya, tinggal pasang aja kalian mikrofon ini bisa menyesuaikan dengan mic arm kalian. Kalau mic arm kalian pakai 5/8 langsung bisa masuk, pakai mic arm 3/8 pun nggak ada masalah, bisa langsung masuk juga. Langsung aja kali ya kita cobain, gue pasang dulu ke mic arm gue, karena seperti biasa gue biasanya jarang pakai untuk bawaan standnya gitu ya. Mic apapun yang gue review biasanya stand micnya nggak gue pakai karena biasanya terlalu pendek gitu, jadi meja gue tuh rada rendah gitu ya. Oke, mari kita ganti dulu mic-nya. Gue akan tes pertama pakai XLR, kabel XLR. Jadi akan gue pakai kabel XLR punya gue connect ke Audien Evo 4. Nanti kita dengerin sama-sama hasil suaranya kayak apa. Let's go. Alright, ini udah gue ganti mic-nya. Ini udah pakai V-Fine AM8. Jadi kurang lebih ini dia hasil suaranya. Oh ya, semua knob dan lampu-lampuan itu nggak berfungsi kalau kalian pakai kabel XLR ya. V-Fine AM8 ini udah gue connect ke Audien Evo 4, audio interface yang gue pakai. Lalu gain levelnya masih nggak gue rubah, ini masih ada di angka arah-arah jam 4:30 gitu ya. Tapi kalau gue ngeliat dari audio level gue di Audacity ini kayaknya lebih hot sedikit daripada Dynacaster DCM8. Bukan DCM8, DCM3 yang gue pakai tadi ya. Karena kalau dengan gain level yang sama di audio interface gue, ini tuh lebih kenceng gitu suaranya. Sinyal suara gue yang ketangkap di Audacity tuh kayak hampir picking. Jadi mungkin akan gue turunin sedikit kali ya. Jadi ini nggak full di arah jam 4:30 sekarang. Ini mungkin ada di arah jam 4 gitu ya, lampu di Audien Evo 4 ya. Biar nggak kegedean suaranya, gue takutnya nanti suara gue picking lebih ribet lagi buat ngeditnya. Ini dia hasil suaranya ya. Ini jarak masih sama, kurang lebih 5 jari dari mulut gue ke mikrofon. Dan ini posisinya rada miring, jadi ada di sebelah sisi kiri gue serong gitu. Nggak langsung dari depan mulut banget gitu, tapi lebih kayak serong ke sebelah kiri gua. Oke, langsung aja kita tes seperti biasa. Mari kita mulai dengan proximity effect-nya. Ini kalau kurang lebih jaraknya 5 jari dari mulut gua ke mikrofon. Sekarang gua akan mundur kurang lebih jarak 1 jengkal. Oke, ini kurang lebih jarak 1 jengkal dari mulut gua ke mikrofon. Ini jarak 1 jengkal dari mulut ke mikrofon. Sekarang gua akan mundur lagi. Oke, ini jarak 2 jengkal dari mulut gua ke mikrofon. Volume suara gua usahakan tetap sama, dan ini adalah hasil suaranya dengan jarak 2 jengkal dari mulut gua ke mikrofon. Oke, sekarang gua akan balik lagi dengan jarak mendekat lagi 5 jari lagi dari mulut ke mikrofon. Lalu sekarang kita akan tes rejectionnya. Ini dynamic mic ya, perlu diingat lagi. Harusnya rejectionnya harusnya lebih bagus daripada mic condenser. Mari kita tes. Ini kalau gue bicara langsung dari sisi depan mikrofonnya. Sekarang gue akan geser ke sisi sebelah kanan dari mikrofon ya. Ini adalah hasilnya. Kalau gue berbicara dari sisi sebelah kanan mikrofonnya. Sekarang gue akan balik lagi ke depan. Lalu gue akan ke sebelah sisi kiri mikrofonnya dengan jarak mulut gue ke mikrofon akan tetap sama. Kurang lebih volume gue juga masih sama. Ini adalah hasil suaranya kalau gue bicara dari sebelah kiri mikrofonnya. Oke, sekarang kita tes kalau dari sisi belakang mikrofonnya. Oke, sekarang gue berbicara dari sisi belakang mikrofon. Ini kurang lebih hasil suaranya. Ini kalau gue berbicara dari sisi belakang mikrofonnya. Oke, tadi udah
tes ya rejectionnya dari sisi kiri, sisi kanan, lalu sisi belakang ya. Kalau gue lihat dan gue monitoring gitu ya, memang suara gue turun banget. Apalagi yang tadi dari sisi belakangnya itu gue bahkan hampir nggak kedengeran suara gue. Dan di audio level di waveform di Audacity pun memang jadi kecil banget suara gue. Oke, kurang lebih itu dia hasil rejectionnya. Sekarang kita akan tes plosive-nya. Seperti biasa, plosive ada di huruf P, B, dan T biasanya. Mari kita mulai. P, 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 B, 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 T, 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 P, 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 B, 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 T, 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 Papa, Papa, Boba, Boba, Papa, Papa, Boba, Boba. Alright, itu dia hasil plosive ya. Kalau gue dengerin masih cukup terkontrol walaupun ada seperti biasanya huruf B ya yang rada sensitif gitu kan. Di B-nya agak terasa mendengung sedikit gitu, tapi still oke lah. Dan ini untuk sebuah mikrofon yang under 1 juta ya. Kalau gua nggak salah, gue rada lupa harganya. Kalau nggak salah itu harganya 800 ribuan. Nanti gue taruh di sebelah sini harga pastinya pas gue beli. Jadi menurut gue hasilnya masih oke dengan bentuk yang sleek gitu ya. Menurut gue ini sleek. Menurut gue masih cukup oke banget untuk hasil dari tes plosive ya tadi. Nah, sekarang gue akan mencoba mengganti dengan kabel USB-C bawaan dari si Vivine AM8 ini ya. Kita cobain beberapa fiturnya tadi yang pakai knop-knopan. Let's go. Oke, ini udah gue ganti ya, pakai USB-C sekarang, jadi udah nggak pakai kabel XLR lagi. Jadi ini dari Vivine AM8 ini pakai kabel USB-C bawaannya, langsung gue connect ke komputer gue dari USB portnya gitu ya. Dan ini gue record di Audacity dengan 24 bit 48.000 Hz masih seperti biasa. Lalu ini buat monitoringnya juga gue copot dari Audien. Kalau sebelumnya ini earphone gue itu connect ke audio interface gue, ini gue copot, gue connect langsung ke mikrofonnya. Seperti yang kalian lihat nih di belakang sini ya, udah connect dua-duanya nih. Lalu ini gain power di mic ini gue set ke arah sekitar jam 2 gitu. Jadi belum full bahkan. Jadi gue pun cukup kaget gitu ya. Gue nggak perlu gain level yang besar-besar gitu. Ternyata suara gue di Audacity tuh udah oke banget. Sesuai apa yang biasa gue lakukan gitu. Ada di antara minus 12 sampai minus 6 desibel gitu. Jadi gue cukup terkesan gitu ya. Dan menurut gue ini oke banget. Kalau kalian nggak butuh audio level yang sebesar itu, misalkan kalian mau lebih kecil lagi gitu suaranya ya. Tadi gue set di angka jam 12 gitu, jadi 50% gitu ya di tengah. Itu bahkan bersih banget suara noise-nya. Jadi gue cukup terkejut sih dengan Vivine AM8 ini. Lalu ini untuk earphone yang gue pakai, ini langsung gue connect, lalu seperti biasa langsung volumenya kalian atur aja dari knob yang ada di mikrofonnya tadi. Dan ini lampu RGB-nya juga langsung nyala pas tadi gue connectin ke USB-C. Begitu mic-nya connect ke USB-C, semua lampu langsung nyala. Dan lampu ini bisa kalian ganti-ganti ya dengan tadi kan ada tombol yang gambar kayak matahari gitu ya. Itu kalau kalian misalkan nggak nyala, kalian tinggal pencet aja yang lama, nanti dia nyala akhirnya, lalu kalian tinggal klik aja sesekali gitu, sekali-sekali untuk ganti warnanya gitu. Misalkan ke merah, ke kuning, ke biru, lalu tadi ada yang rainbow juga gitu, yang langsung semuanya muncul gitu ya. Ini gua set ke, nggak tahu sih tadi gua random aja asal pencet-pencet. Lalu di sini ada tombol mute-nya, dan ini lagi nyala lampunya warna hijau ya. Kalau gua lagi ngomong gini, nah ini kalau gua pencet untuk cobain mute-nya. Nah, balik lagi. Jadi kalau dipencet untuk mute nanti itu warnanya merah dan suara kalian langsung lenyap. Begitu dipencet lagi, dan mencetnya itu enak ya. Jadi nggak perlu ditekan gitu. Kalian cuman perlu kayak lewat doang jari kalian. Langsung hilang suara gue begitu cuman lewat doang. Oke, kurang lebih ini gain levelnya tadi ada di arah jam 2. Sekarang kalau gue mau iseng gitu, kalau gue fullin, kira-kira segede apa suara gue? Alright, oke. Jadi ini, lumayan sih. Di monitoring gue juga, ini peak semua. Suara gue langsung merah semua. Gue bisa ngomong agak jauhan berarti.
dengan jarak kurang lebih 1 jengkal ya, 1 jengkal dari mikrofon. Ini dia hasil suaranya. Kalau gain level di mikrofonnya itu langsung kalian mentokin gitu. Tapi gua nggak gitu suka karena biasanya noise juga ikutan naik. Jadi mari kita kurangin lagi. Cek. Alright. Oke, ini udah balik lagi kurang lebih ke hasil suara yang seperti biasa yang gue incer di Audacity, ada di minus 12 sampai minus 6 desibel untuk suara gue. Ya kurang lebih naikin dikit kali ya. Oke, ini kayaknya lebih enak nih. Oke, dan ini juga tadi gampang banget. Jadi begitu USB-C-nya gue connect ke komputer gue gitu ya, itu Windows langsung ngebaca dalam sepersekian detik, itu nggak ada masalah, langsung bisa dipakai. Lalu di Audacity juga karena sebelumnya gue pakai DCM 3 dan Audient Evo gitu ya buat audio interface-nya. Biasanya tuh gue perlu setting lagi gitu untuk ganti ke inputnya gitu, recordingnya gitu ya. Tapi ternyata tadi langsung ngebaca Audacity gue langsung ke connect ke mikrofon ini, si Vivine AM8 ini. Jadi gue rasa ini enak banget nih. Jadi untuk kalian yang mungkin lagi cari mic untuk kalian streaming, mungkin kalian mau cobain streaming, main game, atau ya podcast mungkin gitu ya, atau kayak gue gini video-video talking head gini yang sendirian gitu di meja komputer kalian, ini bisa jadi pilihan nih. Ini menurut gue salah satu yang paling oke sih. Udah gitu juga dari segi harganya gitu ya, dari segi harganya di bawah 1 juta. Kalau gue nggak salah tuh 800 ribuan gue belinya. Jadi oke banget gitu. Lalu dengan bentuk yang nggak ngebosanin. Mungkin kalian agak bosan dengan bentuk-bentuk mic podcast gitu kan, yang bentuknya kotak bulat biasanya. Nah ini bentuknya tuh rada kotak gitu. Jadi seru aja sih buat gue. Jadi ya udah, gue rasa segini aja video gue hari ini. Seperti biasa, karena di sini gue bukan seorang profesional, gue juga cuma seorang penghobi aja. Gue serahkan penilaian lebih detailnya ke kalian. Mungkin ke kalian ada yang lebih jago gitu ya, lebih ngerti gitu. Kalian bisa menilai sendiri. Kalian pakai headphone atau earphone, kalian bisa dengerin, kalian bisa nilai sendiri. Apakah ini sesuai dengan keinginan kalian, kebutuhan kalian, atau sesuai dengan budget kalian pastinya. Oke. Tapi kalau buat gue pribadi ini sih worth it. Jadi oke banget nih mic ini. Mungkin akan gue pakai. Mungkin DCM 3 gue jual kali ya. Oke, jadi kurang lebih segitu aja video gue hari ini. Kalau kalian mau nonton video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja seperti biasa ya. Lalu thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel ini. Lalu thank you banget buat kalian yang udah nge-like, udah komen di video-video gue. Thank you banget. Oke, gue rasa segitu aja. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.